Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwani fillah rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Salawat beserta salam semoga tetap terlantun kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Akhwani fillah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang apa yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Akhwani fillah rahimakumullah, langsung kepada materi, langsung kepada kitab. Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau, kitab Syarhus Sunnah, beliau menulis, kita tidak mulai dari muqaddimah, tetapi kita langsung kepada inti yang beliau tulis. Qala al-muallif, pengarang kitab ini, Imam Al-Barbahari, beliau mengatakan, i'lamu annal islama huwa sunnah. I'lamu, ketahuilah, berasal dari kalimat alima ya'lamu. Fi'il amarnya, kata perintahnya adalah i'lam, ketahuilah. I'lamu, ketahuilah kalian semua. Kalimat i'lamu ini bermakna ta'allam. Ta'allamu, pelajarilah. Dan kalimat i'lamu ini menunjukkan bahwa sesuatu yang akan disampaikan oleh beliau setelah kalimat i'lamu itu merupakan sesuatu yang penting. Karena di antara faedah i'lamu itu adalah lil ihtimam, untuk sesuatu yang penting. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam, maka ketahuilah. Nah, kalimat i'lam, ketahuilah, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang harus diketahui itu merupakan sesuatu yang sangat penting, hingga sebelum berita itu ada semacam peringatan. I'lam, ketahuilah, ngerti yo, annahu la ilaha illallah. Nah, inilah yang penting tersebut. Apa? Bahwa tidak ada sesuatu yang berhak disembah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kalimat setelah i'lam menunjukkan bahwa kalimat-kalimat ini adalah sesuatu yang sangat penting hingga didahului oleh i'lam. Contoh lain,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 98. I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah. Apa yang harus kita ketahui? Nah, ini sesuatu yang sangat penting. Annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu keras hukumannya. Wa annallaha ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala selain keras hukumannya pedih, azabnya pedih, Allah Subhanahu wa taala juga zat yang maha ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, kalimat annallaha syadidul iqab, bahwasanya azab Allah itu pedih, dan kalimat bahwasanya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang, ini merupakan kalimat-kalimat yang sangat penting. Karena kalimat ini sangat penting, maka didahului oleh kalimat i'lam, ketahuilah. I'lamu, ketahuilah. Nah, inilah faidah kata i'lamu, bahwa i'lamu, ketahuilah, ini sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa kalimat-kalimat setelahnya adalah kalimat yang penting, hingga kemudian diperintahkan untuk mengetahui, memperhatikan, dan mempelajarinya. Karena di antara makna i'lam itu adalah ta'allam, pelajarilah. Maka di sini muallif menulis i'lamu, ketahuilah. Berarti setelah ini menunjukkan sesuatu yang penting, ihtimam. Apa yang perlu diketahui? Beliau menuliskan annal islama huwas sunnah, bahwa Islam itu adalah sunnah. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah. Syekh Al-Fauzan mengatakan al-Islama huwa thariqah allati ja'a bihar rusul alaihi salatu wassalam, bahwa yang dimaksud dengan Islam itu adalah at-thariqah, jalan. Jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia lewat para rasul. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, sampai yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dibawa oleh Rasul itu adalah Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah agama Islam. Maka agama yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya adalah agama Islam. Islam secara esensi, Islam secara inti, bahwa inti yang diajarkan oleh para nabi itu adalah Islam. Meskipun syariat yang dibawa, terutama hukum fikihnya, adalah hukum fikih yang berbeda, tetapi intinya satu. An ya'budullaha wajtanibut taghut, agar kemudian mereka semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi taghut. Maka inti dari seluruh syariat yang dibawa oleh para nabi, seluruhnya Islam. Itu inti yang dibawa oleh seluruh para nabi, Islam. Meskipun kemudian syariat mereka berbeda-beda. Contoh,
Zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika kemudian kaum muslimin ketika itu berperang melawan musuh, maka ketika mereka mendapatkan ghanimah, harta perolehan perang, maka ghanimah ini dikumpulkan di tanah lapang, kemudian dibakar. Tidak boleh ada satupun orang yang mengambil ghanimah, harta perolehan perang. Ini syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tetapi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda. Ketika kaum muslimin berperang, kemudian mengalahkan musuh, kemudian mereka mendapatkan ghanimah, harta perolehan perang, maka ghanimah itu kemudian dibagi kepada kaum muslimin. Di zaman Nabi Musa, ghanimah haram dibagi. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghanimah itu bahkan dibagi-bagi. Ini perbedaan syariat yang ada pada Nabi Musa alaihi salam dan yang ada pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat puasa, sebagaimana kemarin kita sampaikan, bahwa puasa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Musa alaihi salam adalah puasa yang tidak boleh ada sahur. Ketika orang sahur batal, karena sejak awal malam setelah isya mereka sudah harus mulai berpuasa sampai maghrib, atau ketika mereka telah bangun tidur sampai maghrib kembali, maka tidak boleh makan dan minum dan melakukan segala hal yang membatalkan puasa. Syariat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan kepada umatnya, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita, itu beda dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa perihal puasa. Puasa kita justru sunnah makan sahur. Inilah syariat yang berbeda. Syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada perbedaan. Tetapi inti yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama. Intinya adalah Islam, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan seluruh peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala macam bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari agama yang dibawa oleh para rasul. Maka seluruh agama yang dibawa oleh yang dibawa oleh para rasul itu sama, intinya, esensinya sama. Dan esensi yang sama itu adalah Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 62. Al-Baqarah ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Innalladzina amanu, satu, orang-orang yang beriman. Walladzina hadu, orang-orang Yahudi. Wan nasara, orang-orang Nasrani. Orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani. Was-sabiina, orang-orang sabiin. Sebagian mufassir menjelaskan bahwa sabiin itu adalah kaum peralihan antara Yahudi dan Nasrani. Sebagian mufassir berpendapat seperti itu, sabiin. Nah, orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang sabiin,
Man amana billahi wal yaumil akhir, siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa amila sholiha, mereka beramal dengan amal yang solih, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beramal dengan amalan yang solih, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala dari sisi Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ketika di akhirat mereka tidak bersedih, artinya masuk surga. Orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhir, beramal dengan amal yang soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabiin yang mereka ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang Yahudi yang kemudian mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mereka hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam, berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi Musa alaihi salam. Terus ketika Nabi Musa alaihi salam telah meninggal dunia, mereka tetap berpegang teguh dengan ajaran murni yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam sampai diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Ketika Nabi Isa alaihi salam telah diutus, maka mereka tidak boleh lagi untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Itulah orang-orang yang kemudian akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sama orang-orang Nasrani yang mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang hidup pada masa Nabi Isa alaihissalam, berpegang teguh kepada ajarannya Nabi Isa alaihissalam, terus sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orangnya yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diutus, tetapi dia masih berpegang teguh kepada ajarannya Nabi Isa alaihissalam, meskipun itu ajaran yang murni, maka mereka tidak dijamin akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, demi Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah ada satupun orang dari umat ini, manusia di seluruh dunia ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, yang dia itu Yahudi, Nasrani, thumma yamutu, kemudian dia mati, meninggal dunia, walam yu'min billadzi ursiltu bih, dan dia tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, tidak beriman kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar, melainkan mereka termasuk penduduk neraka. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus, maka seluruh ajaran yang pernah dibawa oleh para nabi seluruhnya harus beralih, berpindah kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah agama Islam. Sehingga agama Islam menurut Syekh Al-Fauzan, beliau menjelaskan, huwa tariqah allati jaa bihar rusul, adalah jalan yang dibawa oleh para rasul. Ketika hari ini berarti jalan yang dimaksud itu adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang mulia.
untuk hari ini. Jalan yang dimaksud dengan al-Islam itu adalah jalan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam yang kemudian kita kenal. Nah, muallif berkata, al-Islamu huwas sunnah. Islam yang ini merupakan jalan hidup yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh jalan hidup yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah Islam dan itulah sunnah. Al-Islamu huwas sunnah. Islam itu adalah sunnah. Beliau kemudian melanjutkan, muallif kemudian melanjutkan, Imam Al-Barbahari berkata, was sunnata hiyal Islam. I'lamu annal islama huwa sunnah wa sunnata hiyal Islam. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Sunnah jamaknya adalah sunan, berasal dari kata sanna. Sanna itu apa ya? Mengambil jalan. Sunan, jalan-jalan. Dalam satu hadis disebutkan, kalian akan mengikuti sunana mangkana qablakum, mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Nah, sunan itu jamak dari sunnah, sehingga sunnah itu ya thariqah. Thariqah itu apa? Thariqah Islam. Maka Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Dan inilah yang kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari. Beliau mengatakan, annal islama huwa sunnah was sunnata hiyal Islam. Khanifillah rahimakumullah. Selanjutnya beliau menulis, wala yakumu ahaduhuma illa bil akhari. Wala yakumu, dan tidak akan tegak, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, illa bil akhari, melainkan dengan yang lainnya, yang satunya. Artinya Islam itu tidak akan tegak kalau kemudian sunnah tidak tegak, dan sunnah itu juga tidak akan tegak manakala agama Islam itu tidak tegak. Maka beliau mengatakan, wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhari, dan yang satu tidak akan bisa tegak kecuali dengan tegaknya satunya lagi. Maka Islam akan tegak ketika sunnah tegak, dan sunnah tegak ketika Islam tegak. Dan Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam. Apa itu? Seluruh jalan hidup yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khanifillah rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salah dari saya, mohon kritik dan saran. Lebihnya benarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.